semuanya, kembali lagi bersama saya Irma Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga baik-baik saja. Dia ngambil hutang 100 juta untuk apa? Renovasi apartemen. Menurut kita, wow, itu udah gaji yang besar. Karena semakin besar gaji, semakin besar juga pengeluaran. Misalnya nih kita gaji 1 bulan 1 juta. Aduh, pengen beli baju nih. Aduh, pengen beli motor nih. Tapi kita lihat uang kita cukup nggak nih untuk sebulan 1 juta. Makanya kita nggak ngambil motor, biarin tetangga ngambil motor, biarin. Kita mah nabung dikit-dikit begitu. Tuh menurut saya ya. Lalu jangan gengsian, nggak perlu gengsi, nggak perlu ada tetangga beli kipas angin kita beli AC. Jangan, kasihan suami kita. Bener, suami kita yang capek kerja nih, gajinya segitu, uang kurang kita ngomel-ngomel. Padahal karena keinginan kita, suami yang diomelin, kan kayaknya kurang ini banget ya. Nah, jadi menurut saya lebih baik seperti itu, ya kan? Pasti bunda-bunda atau teman-teman pernah dengar tuh yang namanya semakin besar gaji semakin besar kebutuhan. Yaps, itu memang sering terdengar, sering banyak orang bilang kayak gitu. Nah, buat yang belum menikah juga ini penting banget nih. Daripada kalian atau dulu saya pribadi ya, kerja gaji segini, mumpung belum punya keluarga, mumpung belum punya anak, happy terus shopping sampai lupa nabung. Akhirnya apa? Saat kita mempunyai suami, saat kita tidak bekerja, kita tidak mempunyai tabungan dan kita hanya mengandalkan suami. Untungnya kalau suami kita kerjaannya istilahnya gajinya netep. Kalau gajinya istilahnya nggak netep ataukah bagi kita gajinya kurang, nah itu bisa jadi masalah. Tapi kembali lagi ke setiap pribadi masing-masing. Ini tips hemat, bukan aku menggurui ataupun apa, tapi aku hanya berbagi. Nah, di sini tuh, ini buku catatan aku. Jadi di buku ini suami gajian berapa nih, aku catat. Sebelum tanggal gajian aku catat, aku ada cicilan apa. Misalnya aku beli pulsa listrik, terus beli pulsa handphone kuota gitu kan, berapa sekian. Lalu kita catat belanja mingguan kita butuhnya berapa, misalnya 700.000. Terus belanja bulanan apa aja nih yang nggak ada kita tulis tuh. Dan kita ada uang konsumsi 100.000 dulu. Lalu saat pengeluaran itu 100.000 itu dipakai, selalu aku catat di sini. Jadi ini catatan pengeluaran aku dari yang 8.000, 2.000 sampai pengeluaran 500 perak saya catat di sini. Supaya pas akhir bulan misalnya uangnya minus ataupun nggak bisa nabung, kita nggak bingung uangnya kemana ya, perasaan nggak beli apa-apa tapi kok habis. Nah, biar gak kayak gitu, jadi dicatatlah sama saya. Begitupun dengan jatah suami, saya catat di sini jatah suami berapa supaya lebih jelas kayak gitu. Gimana bunda? Ya kalau misalnya sekiranya ini baik, bolehlah dicontoh. Kiranya ini nggak penting ataupun nggak baik ataupun gimana,
nggak usah ya bun ya, saya tidak memaksakan, saya hanya membagikan seperti itu. Nah satu lagi nih, kenapa kalau bisa awal bulan itu jangan boros-boros. Aku saranin catat, misalnya ada uang lebih sekian juta atau sekian ratus ribu, itu untuk pengeluaran tak terduga. Karena pengeluaran tak terduga itu pasti ada. Misalnya kita nggak punya BPJS, lalu sakit, pergi berobat 200 ribu, itu namanya pengeluaran tak terduga. Ataupun kita nggak ada rencana mudik, yang masih merantau ya, terus tiba-tiba ada kabar dari kampung kita mudik. Nah untuk biaya itu tuh, supaya nggak kelebekan, nggak pusing. Karena ini pengalaman saya dan suami pas awal-awal belum ngelakuin kayak gini, Masya Allah pusingnya, sampai akhirnya ada problem hingga terlilit sama pinjaman online. Nah aku kayak gini supaya teman-teman nggak ngalamin kayak aku pas kemarin pas awal-awal pernikahan. Dan sekarang alhamdulillah dengan cara ini kita bisa meminimalisir pengeluaran kita begitu, meskipun nabungnya belum sampai banyak banget gitu, nggak sampai misal 1 bulan 1 juta, belum bisa kayak gitu, tapi setidaknya kita lebih bisa meminimalisir sehingga kita nggak kelebekan. Namanya aduh besok belanjanya uangnya dari mana ya, aduh besok beli rokok uangnya dari mana ya, biar nggak kayak gitu. Oke. Kepanjangannya bun ya, mohon maaf. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oh ya bun, aku mau ngingetin, pas bulan kapan ya suami aku pernah bilang gini, nanti kalau udah 300 subscriber dia mau ngadain giveaway, yaitu bagi-bagi pulsa. Nah aku infoin nih di sini, bunda-bunda atau teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nanti pemenangnya akan diundi. Komen aja nama, misalnya teman-teman nggak punya IG, nama Facebook aja, sama jangan lupa itu subscribe, don plus ataupun misalnya namanya Nina, Facebook Nina Bobo misalnya kayak gitu. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Oke baiklah, sampai jumpa. Dadah.